Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat menyebut sistem pembayaran nasional kita seperti KRIS dan GPN sebagai hambatan perdagangan. Alasannya, mungkin karena mereka tak lagi leluasa mendominasi pasar pembayaran Indonesia. Padahal, KRIS itu lahir dari kebutuhan rakyat. KRIS bukan hanya teknologi, tapi wujud nasionalisme. Nasionalisme hari ini bukan lagi tentang ngebarin bendera sambil berteriak lantang. Ini tentang bagaimana kita dapat berkontribusi secara nyata untuk kemajuan bangsa. Jujur aja, jadi orang Indonesia tuh kompleks. Tiap hari kita disuguhi sama berita-berita kayak isu tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sampai isu tentang global yang gak menentu. Tapi di balik semua itu, selalu ada rasa yang tertanam dalam diri saya bahwa saya bangga jadi warga Indonesia. Karena nasionalisme itu bukan hanya tentang bendera dan lagu kebangsaan, tapi ini tentang bagaimana kita sebagai warga negara itu dapat berkontribusi untuk membangun bangsa dengan cara yang positif dan juga konstruktif. Di beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan berbagai tantangan yang menguji negara ini. Dari mulai polarisasi politik, penyebaran hoax, hingga intoleransi yang mengancam persatuan. Namun, di tengah tantangan-tantangan tersebut, selalu muncul bentuk nasionalisme baru yang lebih progresif dan juga partisipatif. Yang pertama, polarisasi politik dan tantangan persatuan. Peristiwa pemilu, pilkada, itu menjadi contoh nyata gimana polarisasi politik itu dapat memecah belah masyarakat. Fenomena tersebut yang terjadi selama pemilu itu berdampak negatif terhadap kesadaran berbangsa dan negara, terutama di kalangan anak muda. Namun, di tengah perpecahan tersebut, muncul gerakan-gerakan yang mengedepankan dialog dan juga toleransi. Misal, berbagai komunitas lintas agama, komunitas lingkungan, sosial, budaya, mereka masih banyak yang mengedepankan dan menggelar diskusi dan juga kegiatan bersama dengan tujuan untuk mempererat tali persaudaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, generasi muda dan partisipasi sosial. Seringkali generasi milenial, Gen Z, itu dianggap apatis, terutama tentang isu-isu kebangsaan. Namun, seiring berjalannya waktu, makin banyak pemuda yang menunjukkan mereka tuh terlibat dan aktif dalam kegiatan sosial. Misal, terlibat dalam sukarelawan lingkungan, sosial. Contohnya apa? Pasti kalian tahu, Pandawara Group. Mereka adalah sekelompok anak muda yang aktif membersihkan sungai, pantai di berbagai daerah. Mereka nggak hanya mengkritik kondisi lingkungan, tapi juga turun langsung untuk membuat perubahan nyata. Yang ketiga, teknologi dan inovasi sebagai wujud nasionalisme. Kita tahu KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, telah mempermudah transaksi keuangan bahkan di warung-warung kecil. Ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi nasional. Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat menyebut sistem pembayaran nasional kita seperti KRIS dan GPN sebagai hambatan perdagangan. Alasannya, mungkin karena mereka tak lagi leluasa mendominasi pasar pembayaran Indonesia. Padahal, KRIS itu lahir dari kebutuhan rakyat. Transaksinya jadi lebih mudah, lebih cepat, dan sepenuhnya dikelola di dalam negeri. Tahun 2025, Bank Indonesia merilis data bahwa di kuartal 1 2025, transaksi KRIS naik hingga 169,1%. Dan total transaksi digital mencapai 10,76 miliar hanya dalam 3 bulan. KRIS bukan hanya teknologi, tapi wujud nasionalisme. Kedaulatan digital yang tidak arogan, tapi efektif. Dan ketika Amerika Serikat mengkritik, rakyat Indonesia justru pasang badan dengan hashtag KRIS harga mati. Itu nasionalisme. Nasionalisme yang tidak teriak, tapi bekerja. Nasionalisme yang tidak sentimen, tapi sistematis. Terakhir,
Nasionalisme progresif dan berbasis solusi. Nasionalisme hari ini bukan lagi tentang ngebarin bendera sambil berteriak lantang. Ini tentang bagaimana kita dapat berkontribusi secara nyata untuk kemajuan bangsa. Seperti yang dikemukakan oleh Michael Sastraprateja, nasionalisme itu harus bersifat kritis progresif dan visioner, melihat globalisasi sebagai peluang untuk transformasi budaya yang positif. Menjadi nasionalis itu gak harus marah-marah kok. Justru dengan kepala dingin dan tindakan nyata, kita bisa membawa perubahan positif untuk Indonesia.